Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fadoli Rambe. Saya akan membahas salah satu topik pembahasan mata kuliah PRS, yaitu publik dalam PRS. Menurut John Dewey, publik merupakan suatu unit sosial aktif yang terdiri dari semua pihak yang terlibat mengenai problem bersama yang akan mereka cari solusinya secara bersama-sama. Publik dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, public internal PR. PR berperan sangat penting bagi pembentukan citra positif perusahaan. Sebab itu, PR harus mampu menjalin komunikasi serta hubungan yang baik, termasuk dengan publik internalnya. Dalam jurnal peranan public relation, fungsi PR adalah sebagai penghubung atau jembatan komunikasi informasi antara perusahaan dengan publik internal serta eksternal. Publik internal adalah publik yang ada dalam perusahaan, seperti karyawan dan manajemen. Dengan menjalin komunikasi yang harmonis dan baik dengan publik internalnya, tujuan perusahaan menjadi lebih mudah terwujud. Karena hubungan PR dengan publik internal tidak sekedar memberi informasi, melainkan juga menciptakan rasa saling mendukung dan pengertian dalam upaya meraih tujuan perusahaan. Yang kedua adalah public external PR. PR adalah publik yang berkepentingan dan berada di luar perusahaan, contohnya masyarakat dan konsumen. Melansir jurnal peran public relation dalam komunikasi organisasi, publik eksternal memiliki pengaruh kuat terhadap kinerja organisasi atau perusahaan. Pengaruh tersebut diperlihatkan melalui penilaian serta opini yang berkembang. Misalnya, bagaimana publik eksternal menilai serta menerima kehadiran produk dan perusahaan sangat mempengaruhi citra positif perusahaan. Maka dari itu, PR harus berupaya keras dalam menciptakan serta menjaga hubungan harmonis antar perusahaan dengan publiknya, baik internal maupun eksternal. Tentu cara yang ditempuh berbeda. Selanjutnya ada public primer, sekunder, dan marginal. Public primer bisa sangat membantu upaya suatu perusahaan. Public sekunder adalah publik yang kurang begitu penting, dan public marginal adalah publik yang tidak begitu penting. Contoh, anggota Federal Reserve Board of Governors, Dewan Gubernur Cadangan Federal yang ikut mengatur masalah perbankan, menjadi public primer untuk sebuah bank yang menunggu rotasi secara teratur, di mana anggota legislatif dan masyarakat menjadi public sekundernya. Selanjutnya, publik tradisional dan publik masa depan. Karyawan dan pelanggan adalah publik tradisional. Mahasiswa, pelajar, peneliti, konsumen potensial, dosen, dan pejabat pemerintah adalah publik di masa depan. Selanjutnya ada proponen, oponen, dan uncommitted. Di antara publik terdapat kelompok yang menentang perusahaan opponents, yang memihak proponents, dan ada yang tidak peduli uncommitted. Perusahaan perlu mengenal publik yang berbeda-beda. Ini agar dapat dengan jernih melihat permasalahan. Selanjutnya ada silent majority dan vocal minority. Dilihat dari aktivitas publik dalam mengajukan komplain, keluhan, atau mendukung perusahaan, dapat dibedakan antara yang vokal aktif dan silent pasif. Publik penulis di surat kabar umumnya adalah the vocal minority, yaitu aktif menyuarakan pendapatnya, namun jumlahnya tak banyak, sedangkan mayoritas pembaca adalah pasif, sehingga tidak kelihatan suara atau pendapatnya. Dan selanjutnya, saya akan membahas 7 macam publik berdasarkan di ruang lingkup. Yang pertama ada masyarakat sekitar. Hubungan masyarakat atau PR merupakan upaya komunikasi menyeluruh dari suatu perusahaan untuk mempengaruhi persepsi, opini, keyakinan, dan sikap berbagai kelompok terhadap perusahaan tersebut. Ada beberapa hal penting dalam praktik hubungan masyarakat yang harus dilakukan oleh wirausahawan sosial
untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat, yaitu membuat kesan atau image. Kesan di sini berarti gambaran yang diperoleh seseorang tentang suatu fakta sesuai dengan tingkat pengetahuan dan pengertian mereka terhadap suatu produk, terhadap orang atau situasi. Selanjutnya ada pers, radio, TV. Pers sangat penting bagi perusahaan. Citra-citra perusahaan akan dilihat masyarakat melalui pers. Perlu kerjasama yang baik antara perusahaan dan pers. Kerjasama yang positif di antara kedua belah pihak. Selanjutnya, ada konsumen dan pemasok. Konsumen adalah target pasar dari produsen, dan PR harus mampu membentuk image perusahaan agar konsumen selalu bertambah. Sedangkan pemasok adalah perusahaan atau perorangan yang memasok bahan kepada perusahaan. Dan yang terakhir, ada investor relation. Investor relation memiliki tanggung jawab utama untuk mengkomunikasikan secara proaktif kinerja perseroan maupun informasi lainnya secara konsisten dan transparan kepada analisis maupun investor. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.